Teknologi merupakan bagian yang cukup besar dari kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat bahwa YouTuber Indonesia saja seperti Atta Halilintar, ada masuk lagi Deddy Corbuzier, ada beberapa YouTuber yang cukup kuat dengan konten-konten yang unik, itu juga terus merangkak naik ya. Semoga saja masuk dalam 10 besar YouTuber berpenghasilan terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, menemani sahabat sekalian yang ada di rumah atau yang sedang berlibur, kali ini program Hot News podcast Mas Mansuri akan memberikan informasi, memberikan gambaran atau memberikan kenyataan bahwa banyak sekali YouTuber Indonesia atau YouTuber dunia yang memiliki harta cukup fantastis ya. Kali ini program Hot News akan memberikan fakta. Kebetulan ini di akhir tahun ya. Kita besok sudah masuk ke awal tahun, besok sudah masuk ke tahun 2021. Selamat tahun baru. Dan semoga tahun 2021 jauh lebih baik dari tahun 2020. Tapi sebelum masuk ke tahun 2021, saya ingin menyampaikan rilis terbaru tentang 10 daftar YouTuber terkaya versi Forbes ya. Forbes. Dilansir oleh kompas.com, tekno.kompas.com, ini daftar 10 YouTuber terkaya 2020. Kompas.com, Forbes merilis daftar YouTuber terkaya di dunia untuk tahun 2020. Diperkirakan pendapatan para YouTuber ini dihitung dalam kurun waktu setahun terakhir mulai 1 Juni hingga 1 Juni 2019 hingga 1 Juni 2020. Sampai akhir tahun pun ini kami belum menemukan rilis terbaru karena belum masuk 2021. Tetapi paling tidak dari beberapa lisensi yang tim kreatif dapatkan, memang sementara posisinya masih sama, 10 besar ini didapati atau diduduki masih sama ya. Walaupun memang kita menemukan fakta-fakta unik ya, bahwa banyak sekali kita menemukan cepat ya YouTuber itu beralih ya, cepat sekali mengikuti perkembangan teknologi, luar biasa YouTuber. Estimasi pendapatan ini merupakan jumlah sebelum dipotong pajak dan biaya lainnya seperti untuk bayar agent, manajer hingga pengacara. Daftar tahun ini tidak banyak berbeda dari 2019. YouTuber cilik Ryan Kaji masih bertahan di posisi paling atas dengan penghargaan 29,5 juta dolar US, sekitar 418 miliar dari kanal YouTube setiap bulan. 418 miliar ya. Oh, selama itu ya, bukan setiap bulan ya. Kemudian adanya nama baru Jimmy Donaldson atau yang dikenal dengan Mr. Beast yang langsung melejit ke peringkat kedua. Ini luar biasa nih. Sementara nama YouTuber gaming PewDiePie yang tahun lalu masuk dalam 10 besar harus absen dari daftar ini karena ia tengah rehat dari aktivitas di YouTube. YouTube memang agak unik ya, kalau memang kontennya terus dan diminati gitu cepat melesatnya. Tetapi kalau ada seperti Atta Halilintar ya di Indonesia, itu langsung drop setelah beberapa konten tidak dinaikkan ya. Dirangkum Kompas Tekno dari Forbes Rabu, ke 10 YouTuber dengan pendapatan terbanyak tahun 2020 ini meraup penghasilan dengan total 201 juta US dollar atau setara dengan 2,87 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 162 juta dolar US, sekitar 2,2 triliun ya. Ya 5 hampir 5 lah. Jadi 2,87 triliun
tahun ini, tahun lalu 2,2 triliun saja. Lantas siapa saja YouTuber yang masuk ke dalam jajaran YouTuber terkaya kali ini? Berikut daftarnya. Yang pertama, Ryan Kaji. Tahun ini Ryan Kaji kembali menduduki peringkat pertama YouTuber terkaya 2020 dengan estimasi pendapatan mencapai 29,5 juta US dollar atau 418 miliar. Ryan atau yang sering disebut sebagai chill influencer pertama kali membuat video pada Maret 2015 setelah nonton seluruh ulasan mainan lain. Walaupun masih berusia 9 tahun, Ryan saat ini diketahui menjalankan 9 saluran YouTube. Ryan World adalah yang paling populer dengan 41,7 juta pelanggan dan 12,2 miliar penayangan. Video Ryan yang paling populer, Hug X Surprise to Toys Challenge, ya, dan beberapa video lain telah ditonton lebih dari 2 miliar ya. Wow, 22 miliar kali. Yang kedua ini yang mengejutkan dan naik langsung ke posisi kedua itu Jimmy Donaldson ya, Mr. Beast. Jimmy Donaldson atau yang lebih populer dengan Mr. Beast menjadi bintang baru di jajaran YouTuber terkaya versi Forbes. Tahun ini ia diperkirakan meraup pendapatan hingga 24 juta dolar US ya, atau setara dengan 342,6 miliar. Konten video yang dibuat Jimmy merupakan gabungan adegan aksi dan humor. Total penayangan dari saluran YouTube Mr. Beast ini sudah mencapai 3 miliar penayangan. Dalam 12 bulan terakhir, pria yang memiliki 47,8 juta subscriber ini dikenal YouTuber dengan cara dan melakukan aksi-aksi ya, mulai dari membekukan dirinya sendiri dalam es, mengelilingi biang lala 1000 kali, dan membangun menara Lego terbesar yang pernah ada. Wow, memang yang unik itu pasti banyak yang ditonton ya. Yang ketiga, Dude Perfect yang beranggotakan 5 sekawan ini turun satu tingkat ke posisi 3. Pendapatan mereka tahun ini diperkirakan sebesar 23 juta US dollar atau setara dengan 328,3 miliar. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan saluran Driver Perfect mengalami kenaikan sebesar 3 juta dolar US atau setara dengan 42,8 miliar. Kanal YouTube dia biasanya menyajikan video permainan olahraga yang dilakukan dengan cara yang unik dan bernuansa komedi. Video-video mereka sudah ditonton hingga 2,77 miliar penayang ya. Kanal yang berisikan isi kembar Cory dan Kobe Cotton dan sahabat mereka memiliki jumlah 57,5 juta pelanggan. Wow. Yang keempat, ini ada 2 orang yang komedian ya, Red dan Link. Red dan Link merupakan nama 2 komedian yang memadu kanal YouTube God Mythical Morning. Dia masih bertahan di posisi keempat sebagai YouTuber dengan pendapatan tertinggi, yakni diperkirakan mencapai 20 juta dolar US atau setara dengan 285,5 miliar. Jumlah ini meningkat 2,5 juta US dollar ya, atau setara dengan 35,6 miliar dari 2019. Kanal Good Mythical Morning yang menyajikan konten komedi ini memiliki banyak pengikut ya, kurang lebih sekitar 41,8 juta pelanggan ya. Video mereka telah ditonton hingga 1,9 miliar penayang. 1,9 miliar penayang ya. Saat ini
Akun tersebut memiliki basis penggemar yang kian berkembang, bahkan para penggemarnya rela membayar 10 hingga 20 dolar US per bulan untuk akses ke konten eksklusif. 142.700 sampai 285.500 per bulan untuk mendapatkan akses ke konten eksklusif ya. Yang kelima, Markiplier ya atau Mark. Pada 2020 dikenal atau bernama lengkap Mark Edward, berhasil naik beberapa peringkat dari tahun sebelumnya. Ia banyak membuat konten gaming, komedian berbentuk sketsa, hingga parodi dalam bentuk animasi. Ini diestimasikan meraup pendapatan sebesar 19,5 juta dolar US atau setara dengan 278,4 miliar. Pendapatan ini naik 2 kali lipat dari pendapatan mereka di tahun 2019 yang hanya mencapai sekitar 182 miliar. Video ini dikenal di kanal Markiplier. Saat ini sudah ditonton hingga 3,1 penayang yang memiliki 27,8 juta pelanggan. Yang keenam ada Preston. Tahun ini dikenal sebagai tahun ini kanal Preston masih berada di posisi 6 sama seperti tahun lalu. Kanal YouTube yang sebelumnya dikenal dengan nama YouTube Preston Plays tahun ini diperkirakan mengantongi penghasilan sebesar 19 juta US atau 271,2 miliar. Pendapatan tersebut meningkat dari tahun lalu, diperkirakan penghasilan sekitar 196 miliar. Ia mulai populer di YouTube setelah banyak membuat konten Minecraft. Minecraft ini memang anak saya pun fokus tuh Minecraft. Menurut informasi Forbes, Preston mengoperasikan beberapa server Minecraft yang menambah penghasilannya. Para pemain Minecraft lain rela membayar untuk mengakses dunia Minecraft dan item game yang ia buat. Ya memang YouTuber banyak sih yang mencoba keberuntungan lain selain memang menjadi YouTuber ya. Kanalnya saat ini telah diikuti oleh 33,4 juta pelanggan dan videonya telah ditonton sebanyak 3,3 miliar penayang. Ini kalau tidak salah ada beberapa YouTuber yang saya sudah bacakan di atas, itu YouTuber yang justru mengalami kenaikan karena ada beberapa YouTuber yang menyisihkan sebagian penghasilannya ke donasi ya untuk amal ya. Itu ada beberapa yang saya temui begitu, saya sempat baca beberapa. Kanalnya saat ini telah diikuti oleh 33,4 juta pelanggan dan videonya telah ditonton sebanyak 3,3 miliar penayang. Wow. Yang ketujuh, Natasha pemilik kanal YouTube Like Natasha Vlog tahun ini harus turun 4 peringkat dari tahun sebelumnya. Kanal milik bocah 6 tahun bernama lengkap Anastasia ini diperkirakan berpenghasilan 18,5 juta dolar US atau setara dengan 264,1 miliar. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya 2019 yang diperkirakan mencapai 525 miliar. Kanal yang telah diikuti oleh 190,6 juta pelanggan ini biasanya menyajikan kegiatan Natasha bersama dengan sang ayah bermain Lego hingga melakukan pekerjaan rumah tangga. Natasha ini vlogger sebenarnya sih karena dia menayangkan aktivitas-aktivitas vlog ya. Sejak debutnya di daftar yang sama tahun lalu, Natasha telah berkembang. Sekarang ini menjadi anak populer di TikTok dengan 3 juta pengikut dan akan meluncurkan programnya sendiri tahun depan. Wow. Yang ke-8 ini juga yang sering dipakai anak saya ya, Blippi, Stephen John. Stephen John pemilik kanal Blippi menjadikannya satu-satunya orang dewasa yang membuat konten anak-anak dalam daftar ini. Kanal Blippi diperkirakan berpenghasilan 17 juta US
dolar ya, 17 juta dolar US atau setara dengan 242,7 miliar. Pria berusia 32 tahun ini pertama kali meluncurkan kanal YouTube-nya pada tahun 2014. Ia berperan sebagai karakter Blippi yang menggunakan pakaian cerah seperti anak kecil. Konten video Blippi memang ditujukan untuk mengedukasi anak-anak, misalnya belajar soal warna, angka, bentuk, dan sebagainya. Kanal Blippi saat ini telah diikuti oleh 27,4 juta pelanggan dan videonya sudah ditayangkan sebanyak 8,2 miliar kali. Yang kesembilan, David Dobrik, YouTuber asal Slovakia ini masuk dalam daftar YouTuber terkaya versi Forbes tahun ini. Pendapatannya diperkirakan mencapai 15,5 juta US dollar atau setara dengan 221,3 miliar. David melakukan berbagai hal untuk membuat penontonnya tertawa, bahkan hal yang tidak bisa diduga sekalipun. Kanal YouTube telah diikuti oleh 18 juta pengikut dengan video penayangan mencapai 2,7 miliar kali. Akhir-akhir ini Dobrik berkonsentrasi untuk memindahkan aktivitasnya ke TikTok. Dia juga menjadi populer di sana dan berhasil mengumpulkan 24,7 juta pengikut. Sekarang dari YouTube menuju ke TikTok, karena TikTok juga sudah mulai ada revenue-nya ya, ada penghasilannya. Yang ke-10, Jeffree Star. YouTuber kecantikan Jeffree Star berada di posisi 10 daftar YouTuber terkaya 2020 versi Forbes. Jeffree diperkirakan meraup penghasilan 15,5 juta dolar US ya dalam setahun terakhir atau setara dengan 214,1 miliar. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun lalu Jeffree berhasil mengantongi penghasilan sebesar 238 miliar. Turunnya ia merupakan dampak dari sejumlah kontroversi yang menimpa dirinya, seperti perilaku rasis hingga tuduhan pelecehan seksual yang dia bantah. Selain itu, ia juga terlibat perseteruan selama bertahun-tahun dengan sesama YouTuber. Kontroversi tersebut mengakibatkan berimbas kepada bisnis Jeffree, di mana peritel besar ya memutuskan untuk berhenti berjualan produk milik Jeffree Star. Nah, itu beberapa 10 YouTuber terkaya di dunia atau berpenghasilan terbesar di dunia. Apapun yang terjadi, memang teknologi tidak bisa kita hindarkan. Teknologi merupakan bagian yang cukup besar dari kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat bahwa YouTuber Indonesia saja seperti Atta Halilintar, ada masuk lagi Deddy Corbuzier, ada beberapa YouTuber yang cukup kuat dengan konten-konten yang unik, itu juga terus merangkak naik ya. Semoga saja masuk dalam 10 besar YouTuber berpenghasilan terbesar di dunia ya. Semoga saja nanti masuk YouTuber Indonesia, karena memang orang Indonesia ini sebenarnya kreatif. Orang Indonesia ini berani sebenarnya, tinggal sampai titik mana keberanian atau kreativitas itu bisa diadu dengan YouTuber dunia. Tapi dari beberapa YouTuber tadi ada beberapa pelajaran penting sebenarnya yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah kreativitas seseorang ya. Kreativitas seseorang itu masih bisa berupa edukasi, bisa berupa beberapa konten-konten yang menarik ya, yang belum dibuat oleh orang lain. Yang kedua adalah model amal ya. Jadi dia menyatakan bahwa sebagian penghasilan YouTube-nya akan diserahkan kepada yayasan atau panti sosial atau lembaga yang memang mengurusi tentang kesejahteraan masyarakat atau yang tidak mampu. Itu sih dua hal yang menurut saya penting untuk dilakukan oleh YouTuber yang ada di Indonesia. Demikian sementara podcast Mas Mansuri ini dalam program Hot News Podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka ia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai jumpa.